Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa lagikah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup dan kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman itu tidak instan, juga tidak perfeksionis. Artinya tidak sekali jadi dan tidak harus langsung sempurna. Ketika kita dibaptis dengan sakramen baptis di gereja, itu tidak berarti bahwa kita sudah betul hebat dalam beriman karena sukses dibaptis. Ketika kita menerima sakramen perkawinan di gereja, tidak lalu berarti bahwa perkawinan kita sudah oke, karena itu adalah benih yang ditaburkan yang belum kita tuai. Nah, kapan kita tuai benih iman yang ditaburkan waktu penerimaan sakramen baptis atau perkawinan atau imamat untuk kita? Nanti waktu kita mati baru tuai hasilnya, panenannya. Tapi bagaimana supaya iman itu bertumbuh dan berkembang? Supaya rahmat perkawinan itu bertumbuh dan berkembang, supaya rahmat tabisan imamat itu berbuah untuk orang. Nah, disinilah kita butuh proses. Bapak Ibu saudara-saudari, proses itulah yang kita belajar dari Petrus. Petrus menjadi tokoh beriman tidak sekali jadi. Begitu Yesus panggil dia dari laut, dari menjadi nelayan menjadi pengikut Yesus, kemudian jadi. Tidak. Kita tahu bahwa Petrus kadang-kadang juga pelin-pelan. Hari ini dia tampil oke, besok bikin Yesus marah. Hari ini dia tampak sebagai orang yang betul-betul percaya, besok orang yang ragu. Tapi imannya memang berjalan dalam gelombang-gelombang, dan itu lumrah. Dan kemudian bahkan sampai dengan Yesus mau mati, masih juga Petrus menyangkal Yesus. Tapi akhirnya Yesus memberikan mandat kepercayaan untuk menjadi dasar gereja kepada Petrus. Dengan didahului 3 kali bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?"
Dia jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Yesus masih tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lagi yang ketiga kali dia tanya, Petrus, benar kau mengasihi aku? Lalu sedihlah hati dia. Lalu dia bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Padahal itu Yesus mau ujian terakhir ini, untuk membuat dan memutuskan Petrus itu sudah tamat jadi muridnya. Setelah Yesus tahu isi hatinya, lalu Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kemudian Yesus bilang apa? Engkau adalah dasar gereja. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Petrus, dia yang imannya tidak bertumbuh instan, juga tidak perfeksionis, apalagi kita. Maka Bapak Ibu, seringkali orang mungkin merasa jenuh atau marah-marah seperti di dalam kitab suci ya. Kalau misalnya Romo selalu ajak, ayo ke gereja, jangan hanya waktu terima sakramen saja ke gereja. Cobalah hari Minggu, hari biasa ke gereja. Itulah yang dimaksudkan Yesus dalam Injil ketika ia berbicara tentang roti hidup. Mari makan roti hidup. Tapi kemudian murid-murid kan tidak suka. Jadi mereka bilang Yesus ini keras omongnya. Mungkin sama dengan kalau Romo Eman terus ajak kamu ikut misa, ngapain Romo, memang kita tidak kerja lain, ajak misa terus. Tapi justru dengan itu kita diajak untuk memelihara iman. Gereja itu kebun anggur. Gereja itu bengkel, gereja itu rumah sakit, gereja itu seperti tambak udang kalau untuk masis mereka ya. Kalau benih udang sudah ditaburkan, berarti selama berapa bulan harus jaga ya masisnya. Sampai bahkan Mbak Retno pun dibiarkan merana di sini demi jaga udang ini supaya benihnya tidak rusak dan akhirnya nanti waktu panen oke. Nah, iman kita setelah ditaburkan, kamu mau rawat di mana? Ketika mengalami luka iman dan kegoncangan iman, kamu mau cari bengkel di mana? Itulah gereja. Itulah gunanya kita diajak untuk datang misa, untuk merawat iman. Kalau dia rusak, mari perbaiki di bengkel gereja. Kalau dia terluka, mari diobati dan dibalut di dalam gereja. Kalau iman sudah mulai goncang dan goyah, mari dengar lagi sabda Allah dan cicipi lagi roti hidup supaya hidup lagi imannya. Makanya Bapak Ibu bisa melihat sendiri umat di negara, karena di sini kan gampang kita kenal. Yang merawat iman dengan rutin datang misa, doa di KBG, doa di lingkungan, atau bahkan yang buat novena, pasti kadar imannya berbeda dengan orang Katolik yang ya, di negara ini paling unik. Kalau terlalu naif dibilang aneh. Ada yang Katoliknya tunggu dia tanggung kor baru kelihatan di gereja. Setelah itu yang lainnya tidak muncul. Bagaimana ini seperti begini nih? Jadi ada beberapa orang yang jadi Katolik khusus untuk anggota kor. Mungkin kalau kor pernikahan lagi, baru dia kelihatan Katoliknya, karena dia muncul. Setelah itu hilang. Ada yang sesekali absen saja kasih tunjuk muka. Nah, ada lagi yang tunggu ada mati baru dia ke gereja. Bapak Ibu, mungkin cerita tentang Dorcas dalam bacaan pertama sangat baik untuk kita maknai. Dorcas mati. Ketika Petrus datang, orang-orang dekat Dorcas bercerita tentang apa? Pakaian-pakaian yang dia jahit selama dia masih hidup. Mereka kasih tunjuk. Bapak Ibu, kalau kita mati, yang orang buat dan keluarga buat apa? Pikir tentang materi, pikir tentang kekayaan. Mereka sibuk dengan yang itu. Tapi yang menyelamatkan jiwa orang mati, siapa yang urus? Disinilah gereja memainkan peran. Kenapa waktu beberapa hari lalu salah satu ibu Elizabeth itu mati, waktu mati baru kita tahu keluarganya ada yang Katolik. Saya bilang apa? Ya, itulah gereja. Bagaimanapun kondisimu, gereja siap selalu terima. Karena gereja ini kebun anggur Tuhan. Seperti dalam bacaan pertama, ketika orang-orang bicara tentang kain-kain hasil tenunan dan jahitan Dorcas, Petrus tidak peduli dengan itu. Yang Petrus lakukan apa? Dia berdoa supaya dia hidup.
Jadi gereja itu begitu. Berdoa untuk kita hidup, supaya iman kita hidup, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang mendoakan kita memperoleh kebahagiaan kekal? Gereja. Jadi mari menjadi Katolik dan menjadikan gereja sebagai kebun anggur kita, bengkel untuk kita perbaiki iman, jadi tambak udang untuk kita membuat benih iman kita bertumbuh dan berkembang, lalu berbuah. Jadi iman itu butuh proses, iman itu butuh perjuangan, iman itu butuh jatuh bangun. Seperti Petrus, tidak instan, jatuh bangun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo, tapi dia percaya. Sehingga begitu Yesus menantang dengan mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus yang sudah tahu betul siapa itu Yesus, Petrus yang sudah jatuh bangun mengikuti Yesus, akhirnya menemukan jawaban. Tuhan, memangnya kepada siapa lagi kami akan pergi? Padamu dan perkataanmu itu hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita. Kita kalau jadi jenazah atau sakit, kamu mau kemana? Kalau kamu orang Katolik pasti cari minyak suci di gereja. Kalau kamu orang Katolik pasti mati bawa ke gereja. Jadi mari kita menjadikan gereja sebagai kebun anggur, di mana benih iman kita bertumbuh dan berkembang, di mana segala macam bentuk ketidakberesan hidup beriman kita diperbaiki, karena gereja adalah bengkel untuk perbaikan iman, tempat di mana kita setia menumbuh kembangkan benih iman yang kita miliki, supaya iman itu membuat kita nanti memanen hidup abadi. Lagi-lagi Petrus bertumbuh dalam proses. Orang yang setiap hari hidup bersama Kristus, tetap juga ada kegalauan iman, tetap juga ada krisis iman. Kita pun seperti itu. Justru ketika kita makin sering datang ke gereja, makin sering berdoa, makin kita menemukan banyak tantangan dan kesulitan. Tetapi untuk orang beriman, tidak ada tantangan yang tidak punya rahmat, karena tidak ada jalan salib yang tidak punya kemuliaan dan keselamatan. Mari menerima semuanya itu dan memanggulnya bersama Yesus yang kita imani. Karena kepada siapa lagi kita akan pergi? Hanya kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati.